Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia untuk murid-murid kelas 3. Di semester 1 ini kita akan mempelajari 3 bab. Yang pertama, upaya Indonesia mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, perkembangan politik dan ekonomi di era Orde Baru. Ada 3 bab yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Di bab 1 kita mempelajari upaya Indonesia mengatasi disintegrasi bangsa. Oke, mari kita pahami dulu makna integrasi nasional. Untuk mempermudah, untuk singkatnya, integrasi adalah sebuah penyatuan. Sementara integrasi nasional itu secara definisi adalah sebuah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama hingga tercapai keserasian dan keselarasan. Jadi intinya integrasi di sini yaitu penyatuan. Dan apa saja yang menjadi pendorong munculnya tumbuhnya integrasi itu ada 4, kalian bisa membacanya sendiri, yaitu poin 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam sejarah Indonesia sendiri mulai muncul benih-benih integrasi nasional secara menyeluruh, yaitu ketika konferensi meja bundar, di mana dalam hasil konferensi ini Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan, yaitu pengakuan bahwa Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Namun saat itu memang sistem pemerintahannya masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, bentuk negaranya masih Republik Indonesia Serikat. Namun ketika tanggal 17 Agustus 1950, karena dirasa RIS tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan bangsa Indonesia, akhirnya kembali menjadi NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah ada kesamaan tujuan, yaitu kembali menjadi NKRI. Ini makna integrasi nasional. Namun ada sejumlah faktor yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya sifat etnosentris, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain, itu etnosentrisme. Yang kedua, yaitu kecemburuan sosial akibat pembangunan yang tidak merata, yaitu munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Nah, yang kedua ini yang akhirnya mendorong munculnya disintegrasi, karena benih-benih disintegrasi muncul dari kedua faktor ini. Dan apa yang terjadi jika dalam sebuah negara muncul disintegrasi? Ya, sama halnya seperti kita melihat tubuh kita, tubuh manusia yang mempunyai fungsi masing-masing. Jika seseorang sakit, maka bisa dikatakan salah satu anggota tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, sama seperti halnya sebuah negara. Jika ada bagian tubuh negara yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keutuhan
disintegrasi dalam sebuah negara. Bisa paham ya anak-anak ya? Dan selanjutnya, kapan mulai munculnya benih-benih disintegrasi di Indonesia? Mulai sejak kapan muncul benih-benih perpecahan di Indonesia? Yaitu diawali ketika proklamasi 17 Agustus 1945 yang berarti Indonesia merdeka dari Belanda, dan Belanda tidak berkuasa lagi di Indonesia. Namun ternyata terdapat beberapa golongan yang khawatir hak-haknya akan hilang jika Belanda sudah tidak berkuasa lagi, dan golongan tersebut yang nantinya akan berbelok melawan pemerintah Indonesia. Jadi intinya gini, dulu tuh ada kelompok golongan yang posisinya itu sangat didukung oleh Belanda dan khawatir jika Indonesia merdeka dan terlepas dari Belanda, posisinya itu akan hilang, hak-haknya itu akan hilang, dan biasanya orang-orang itu yang nantinya akan berbelok melawan pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjut ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.